memanfaatkan lahan kosong yang sudah tidak terpakai di salah satu sekolah di daerah Bagusan ya. Ini termasuk dulunya rumah dinas ya Om ya? Iya. Rumah dinas cuman ditinggalin, tinggal dipakai lagi karena kebetulan Om Sofian beraktivitas di sini, dapat izin memanfaatkan lahannya yang kosong daripada tidak terpakai. Om Sofian memanfaatkan menjadi penangkaran. Nah, saat ini penangkarannya udah produksi. Nanti apa penampakannya langsung aja kita ikutin ya. Oh, ayo, boleh. Oke guys, sekarang kita ke penangkarannya ya. Masuk di dalam. Ya kondisinya seperti ini. Lihat udah semi hutan. Udah terbengkalai, masuk kita. Nah. Kita lihat. Nah. Ini bekas dapur. Bekas kamar mandi. Nah, ini kamar tadinya disulap jadi kandang lakbot. Nah, lihat atap terbuka, nggak ada genteng ya. Itu, nah ini penangkarannya di dalam. Oke. Hobi dapat, investasi dapat. Jadi kalau saya gitu filosofinya dulu begitu. Maksudnya kok kalau hobi doang, sekedar hobi udah kenyang gitu. Istilahnya kan berpuluh-puluh tahun main burung, tapi istilahnya cuma hobi doang. Tapi kalau ini hobi kita melestarikan juga. Dah ada investasinya apa enggak? Coba gitu. Jangan ini, jadi teman saya tuh depan rumah nggak punya lahan. Itu yang semalam itu, dia nggak punya lahan, tapi dia berhasil karena dia niat gitu. Depan rumahnya ditutup, jadi saya belajar dari situ. Terus kok dia yang nggak ada lahan aja bisa gitu. Jadi intinya yang kalau kita emang niat, terus tulus udah pasti ada jalan. Itu doang sih kayaknya. Waktu itu pas mulai mau coba ternak ini, apa yang mungkin kendalanya yang Om dapatkan? Izinnya itu gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang ya itu tadi nggak gampang ya, pikir gini, karena wah ini lahan nggak dipakai gitu, terbengkalai istilahnya, rumah dinas, atapnya roboh. Waduh, ini ya saya kebersit gitu, kenapa enggak? Saya coba tanya sama pimpinan, ya kalau emang mau digunakan gunain aja selama nanti ini belum direhab gitu. Nanti kalau rehab ya kita pindah gitu maksudnya. Cuman selama belum nggak jadi rehab ya udah nempatin aja gitu. Emang kendalanya sih banyak karena ya gimana ya, saya kan nggak pakai tukang ya, mungkin karena biaya ya. Bikin sendiri, kandang bikin sendiri segala macam. Ada waktu senggang habis pulang kerja bikin sendiri, ketak-ketek ya. Jadi intinya niat aja sih. Jadi sih jelek pokoknya. Yang penting nyaman aja, kita bikin nyaman, burungnya biar nyaman gitu. Jadi kita, alhamdulillah kalau sekolah kan libur, Sabtu Minggu libur gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi Sabtu Minggu kita buat kerja, terus beres-beres kandang, tiap hari pantau burung. Insya Allah dah, kalau kita niatnya udah baik, pasti ada jalan gitu. Nah ini udah berapa lama ditinggalin sih? Kalau kondisinya udah kayaknya udah lama banget. Ini kan ada 2 tahun ya, udah nggak terbengkalai 2 tahun gitu. Selama penjaga sekolahnya juga udah dimutasi, udah nggak ada di sini. Ya udah, saya pikir udahlah dimanfaatin. Tadinya kan mau dibongkar nggak jadi, ya udah. Alhamdulillah sih jalan gitu. Banyak begitu doang sih, banyak kan.
Nah, begitu yang berarti ketakutannya apabila nanti Direhab. direhab ya. Ya itu udah konsekuensi ya, karena kita emang numpang di pemerintah istilahnya. Saya juga kerja di pemerintahan, cuman saya manfaatin doang. Tapi kan kalau emang pimpinan bilang nggak boleh ya saya juga nggak bisa maksain nih, itu karena kita kan bawahan ya gitu. Tapi kendalanya cuma itu doang sih. Alhamdulillah sih pimpinan mau ngerti gitu ya, kan kita bukannya buat macam-macam gitu, buat kebaikan gitu, bukan hobi yang enggak gitu, tapi hobi yang menghasilkan lah. Itu sama aja kita sampingan sebenarnya jatuhnya gitu ya. Cuman ya kita kalau konsekuensi terburuknya ya kalau emang nanti disuruh pindah misalnya karena terpaksa gitu mau direhab bangunannya, ya kita udah siapin lah lahan lagi ya, paling gitu sambil jalan aja, nikmatin aja, kita lihat aja ke depannya gimana gitu. Yang penting intinya semangat aja terus, karena satu jiwa hobi itu susah gitu, nggak ada harganya. Walau hobi doang kita miara burung capek gitu, yang ada capek doang, terus makannya segala macam. Tapi kalau kita ternak ya tangkar gitu, insya Allah pasti ada deh balik gitu modal. Iya gitu, bener. Berarti udah balik modal ya? Ya alhamdulillah sih udah. Tinggal enaknya aja. Udah berapa Iya. kali panen ini? Nah ini mungkin kalau yang sebelah nih yang indukan pertama itu udah ke 15 nih. 15. Tapi nggak pure 15 gitu, ada yang mati segala macam, itu udah kita anggap ya emang belum rezeki ya. Tapi alhamdulillah sih lancar dia, maksudnya nggak pernah stop gitu. Kalau udah sekali produksi terus nih, alhamdulillah iya, kalau nggak ada gangguan apapun terus dia. Nah, rahasia pakan apa aja yang tak? Kalau pakan ya kita karena ditangkar ya dia nggak mau makan pur, kita makannya jangkrik tuh dijor aja tuh, saya ember itu dijor, kita ambil jangkrik tuang sekenyangnya dia aja, dia kalau kenyang ya berhenti sendiri makan. Terus ada cacing tiap hari ya, cacing merah tuh tiap hari kita kasih cacing, boleh tongkong seperlunya aja. Kalau misalnya hujan gitu cuacanya agak-agak mendung, kasih nggak apa-apa. Ulet kandang udah sama ulet bambu saya kasih, cuman seminggu sekali lah kan. Air kebersihannya tuh harus dijaga karena dia kan suka mandi sama buang kotorannya kadang-kadang di situ nyembur. Nah itu indukannya lagi mau ngeloloh tuh. Lagi ngelolong lagi Om? Iya, lah itu udah netes lagi tuh adiknya dia di gelodoknya itu. Umur 1 hari ya kemarin netesnya. Oke Om. Ya, ya suka dukanya berarti udah Om rasain lah ya. Iya, iya. Berarti tinggal ngerasain Iya. doang. Bisa dibilang gitu, tapi nggak, kita nikmatin aja intinya. Jangan ngoyo, jangan ngotot, jangan, maksudnya ntar kalau kita terlalu ngotot terus hasilnya misalnya nih induk anakannya ada yang mati, itu sedih banget gitu. Cuman kalau kita santai aja, dibawa santai aja ya udah. Kalau misalnya anakannya ada yang mati, ada yang segala macam, itu emang belum rezeki. Kita udah usahain kan semuanya, kebersihan, jaga makannya harus teratur. Maksudnya jangan diirit-irit gitu, maksudnya bukan diirit-irit. Karena kalau saya lolohan induk kan, dia tiap saat juga kasih makan gitu, sekenyangnya burung, makanya burungnya sehat, gede, beda sama yang diloloh. Saya udah coba loloh, cuman saya nggak, kurang telaten kali ya, itu banyakan mati. Mati terus terang itu, bukannya males, bukan, emang saya lagi nyoba juga, ini mana yang terbaik gitu. Karena saya pernah udah gede, saya ambil, saya taruh kandang biasa gitu, saya pisah gitu sama induknya, mati juga gitu, nggak diloloh juga. Tapi terus saya tanya gitu, mau nanya deh, jangan malu-malu gitu, tanya aja, oh itu mungkin kebersihan airnya bang gitu, tiap hari, jangan 2 hari sekali, tiap hari harus diganti, kadang-kadang kan dibuang kotor. Oh iya, saya coba gitu, alhamdulillah anakan ini sehat nih sampai gede. Nah, ya kan, karena saya ganti tiap hari tuh, kita siap pagi sore ganti lagi, pagi sore ganti. Intinya ini deh,
Ya kita kerja keras, maksudnya jangan pasrah aja gitu. Itu sih. Nah Om, target apa yang pengen dicapai nih? Kalau jangka panjangnya sih pengen nambah indukan lagi ya, karena alhamdulillah udah punya indukan lakinya nih, ekor juga panjang, volume keras, teman tinggal nyari indukan perempuannya. Nanti itu kandang sebelah tuh saya mau rapin lagi buat akbet yang kemarin itu udah selesai, saya pengen ganti murai lagi gitu. Ya mumpung nggak jadi direhab ini. Tadinya kan wacananya tahun 2021 ya mau direhab, nggak tahu karena covid yang nggak jadi. Ya udah alhamdulillah masih panjang lagi napas gitu, ya udah masih bisa dah. Alhamdulillah itu udah kebeli yang buat indukan lagi. Itu dari hasil ini aja, jual-jual trotolan, kumpul-kumpulin. Udah tinggal nikmatin aja sih bener. Enak dah pokoknya. Nah untuk kualitas trotolan sendiri kan, namanya penangkar kan kadang suka milih-milih juga ya dari trotolan itu. Om sendiri seperti apa nih trotolannya? Nah gini ya, saya jelasin ya. Ini saya terus terang aja jujur, kita nggak main terah dulu karena masih pemula ya. Sambil jalan kita berhasil dulu, baru deh nanti insya Allah kalau kedepannya next kita pengen belajar yang main terah gitu, misalnya indukan bekas juara segala macam, itu kan terbentur modal juga. Kalau saya pas-pasan tadinya udah bisa dulu nangkar. Nah alhamdulillah sekarang udah dapet nih bekas terah juara lakinya, cuma tinggal nyari betinanya yang pas, nanti baru kita pelan-pelan main terah. Kalau sekarang sih terus terang kalau terah saya nih masih biasa lah, bukan burung kontes-kontes, enggak. Penting berhasil dulu, wah udah bisa caranya, ya udah sambil jalan aja gitu. Oke, di tengah persaingan para penangkar yang makin banyak ya Om, betul. apa yang Om unggulkan nih hasil penangkarannya? Kalau saya ya, kalau diunggulin sih sebenarnya saya nggak terlalu muluk-muluk ya, apa adanya, jujur aja. Kalau emang burung, kalau kita mau jual, misalnya dia mintanya apa gitu, pembeli itu bayar tuh pengennya yang udah makan pur, ya kita kondisiin. Kalau udah makan pur kita jual. Terus kalau emang belum makan pur, kita harus jujur, ini burung loloan induk, ya terus terang pasti nggak makan pur gitu. Situ mau piara ya di bawah harga gitu. Misalnya mungkin 1,5 anakan saya turunin karena belum makan pur 1,3 gitu misalnya. Cuman kita jujur gitu, belum makan pur, situ kalau bisa makanin pur ya terserah. Paling murah sih saya jual 1,5 gitu. Anakan yang jantan ya, cuman kalau yang betina mungkin di bawahnya gitu. Ya pokoknya saya sih berpesan kalau yang emang satu hobi terus pengen nangkar, gak usah malu gitu, mau nanya-nanya dulu nggak apa-apa sama teman-teman, sharing gitu di komunitas kayak di mana ada. Terus kalau harapan kita sih pengennya ya lebih maju lah, maksudnya kesadaran di orang-orang itu coba deh dirubah image-nya kita. Ya boleh kicau mania satu hobi sama, tapi kalau ada manfaat, ada waktu, ada kesempatan, nggak diambil, coba nangkar gitu. Karena apa, prospeknya luas, panjang gitu prospek itu. Kalau nangkar itu saya udah bilang dari tadi, hobi investasi. Kalau kita hobi doang tanpa investasi, yang ada keluar duit terus buat pemeliharaan kan. Tapi kalau nangkar nggak perlu mandiin, nggak perlu ngapain, tapi yang penting kita pantau, kita kasih makan segala macam, alhamdulillah ada hasil, anakannya bisa dijual. Nah itu bilang hobi investasi, udah image-nya di situ. Pokoknya harapan kita pokoknya buat teman-teman semua yang pengen emang nangkar, so jalanin aja dulu, nanti kedepannya insya Allah dah pasti ada jalan. Iya gitu aja. Nah satu lagi nih Om pernah cerita juga, Om ternyata menginspirasi teman ini apa, pensiunan yang salah satu guru di sini lah ya. Itu ceritanya gimana Om? Ya satu-satunya itu temen ya, jadi dia pensiunan guru
kan dia bilang, saya juga hobi burung bang gitu, cuman saya bingung nanti kalau habis pensiun ngapain. Coba pak, sampai saya kasih anakan saya di bawah harga gitu, saya jual 2.200.000 ya kalau nggak salah sepasang. Nah, dia punya lahan, saya bilang suruh coba ternak pak, nanti kan di rumah kan enak gitu sambil nunggu-nunggu. Alhamdulillah sekarang udah mulai mau produksi nih, baru produksi karena anakannya baru umur setahun ya. Itu anakan pertama dari saya. Alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Kemarin telepon saya udah mulai nyari angkat sarang gitu perempuannya ya. Jadi dia juga terbuka juga pas pikiran, capek gitu udah tua ngurusin burung nggak ada hasilnya gitu. Istrinya ngomong apa capek gitu. Nah saya kasih bukannya saran sih sebenarnya, masukan aja, coba deh nangkar, kan dia udah lihat saya berhasil. Alhamdulillah sekarang dia udah mulai berhasil gitu, istilahnya udah mulai mau bertelur gitu om ditananya ya. Akhirnya begitu, hobi investasi dapat gitu, didukung malah. Jadi sekarang sama istrinya, tadinya istrinya dibilang udah tua ngomongin burung capek gitu ngurusin. Nah, sekarang begitu menghasilkan, ya baru mau menghasilkan sih, belum menghasilkan, malah didukung. Ya karena bener niatnya baik gitu, maksudnya sih di situ. Menghilangkan stres pasca pensiun biasanya. Ya, jadi kan ngisi kekosongan ya. Saya banyak sih ketemu polisi juga begitu. Kalau dia lakbet ya, tapi cuman saya bingung juga. Ngapain pak? Udah tua. Saya bingung bang mau ngapain? Uang segini, uang segini. Kalau dia dagang mungkin dia nggak bakat atau gimana. Cuman hobinya kicau burung gitu. Ya udah coba aja pak. Akhirnya beli sepasang, 2 pasang, akhirnya sekarang banyak kayak gitu. Jadi intinya dari diri sendiri sih, kalau emang kita mau merubah nasib kita ya kita yang rubah. Percuma kalau masukan orang, kalau kita nggak mau berubah ya nggak bakal masuk. Jadi oh iya kita udah punya niat, insya Allah dah pasti ada jalan gitu. Ya mantap. Wajar lah kalau kadang-kadang kita stok jangkrik habis, duit lagi nggak ada. Itu kalau istri ada aja bantu gitu lah, pokoknya nutup lah kita buat sehari-hariannya, pakannya segala macam itu ya. Nanti ya kalau kita jual anakan ya pasti kita bagi-bagi juga, akhirnya jatuhnya ya ke keluarga juga. Makanya intinya ya keluarga berperan juga, itu nomor 1 sih kalau saya bilang. Selain niat doang ya tunggang, kalau kita nggak ada dukungan ya istilahnya nggak ada restu keluarga dukung juga, wah pokoknya udah coba aja dulu deh. Gitu aja, jalanin aja dulu deh, pokoknya suka dukanya ntar kita ngalamin sendiri. Justru orang sukses gitu ya dari gagal dulu, nggak mungkin langsung sukses. Itu yang saya alamin ya, gitu aja teman-teman. Terus tapi emang istri sempat ada apa, sempat melarang atau gimana? Kalau melarang sih, kalau alhamdulillah kalau saya enggak ya, cuman bingung juga kadang-kadang karena kita kebagi ya. Kadang-kadang waktunya libur, wah kita pengen ngurusin ngerapin kandang gitu-gitu, dia pengen jalan-jalan, itu sih ada sih. Tapi lama-lama seiring waktu ya dengan sendirinya ngerti juga lah, karena kan kita bukan main-main istilahnya, serius gitu, terus menghasilkan ya udah pasti didukung gitu. Nah selama ini apa yang sudah didapatkan setelah ya beternak murai batu ini om? Apanya? Ya apa yang maksudnya yang om rasakan setelah menangkar murai batu ini apa sih? Terus gimana perkembangan brilian batu menurut om saat ini? Oh, kalau murai ya dari dulu, kalau setahu saya sampai sekarang stabil ya. Enaknya kita nangkar murai batu itu stabil harganya, jarang yang di bawah 1 juta, itu jarang. Maksudnya ya paling kalau minus ya itu beda lagi, tapi paling stabil itu di semua ocehan gitu. Terus nggak susah-susah banget gitu, daripada mungkin cuca hijau segala macam itu agak susah. Saya udah pernah coba cuca hijau juga gagal gitu. Teman kalau murai batu alhamdulillah nggak ada kendala. Ya kendala sih ada, tapi ya kita jalanin aja, sambil jalan aja. Alhamdulillah sekarang udah menghasilkan, ya udah tinggal nikmatin aja. Jadi intinya teman-teman jangan takut dah, istilahnya kalau memang udah punya niat ya
saya juga dari nol gitu, duit kan nggak mungkin datang gitu aja. Kendalanya bikin dulu segala macam kandang, terus ada rezeki dikit beli indukan juga misah-misah gitu, nggak dapat sepasang nggak. Ya sambil jalan aja, jalan ya. Ini mulai alhamdulillah nih udah pengen indukan ketiga nih, insya Allah udah, kalau ada rezekinya tinggal nyari perempuannya, udah disiapin indukan lakinya. Begitu, enak deh pokoknya. Jadi intinya jangan pernah menyerah. Kalau emang pengen mau belajar, nggak ada habisnya, belajar terus belajar. Gagal wajar, bangkit wajar, bangkit, udah gitu aja sih. Kita lihat ini bukan semua dinas, atapnya udah nggak ada ya, udah kayak hutan belantara. Ini ruangan tengah, ini ruangan tengah dulunya. Ini kamar tidur, ini ruang tamu. Nah, di belakangnya itu dapur. Kita lihat sini dapur ya. Saya kondisiin jadi dapur. Ini dulu kamar mandi. Nah, ini dulu bekas takbet, saya takbetnya off ya, dipersiapkan untuk indukan ketiga. Insya Allah jantannya udah ada, tinggal nyari betinanya. Rapiin sedikit ya. Boleh. Masuk aja. Oh, masuk ngejelasin. Oh iya. Nah, ini dulu bekas lakbet. Lihat, memang isi satu lapis ya. Ini belah sini satu lapis. Kita kawat ramnya tuh 2 lapis ya idealnya ya, karena tikus takut. Nanti kalau udah rapi nih, siapkan untuk ketiganya. Ini kondisi bekas lakbet. Kita bikin semi juga ya, setengah. Ukuran berapa kali berapa nih, sama ya? Sama, lebih kecil ini, lebih kecil dari yang tadi. Nah, 3 kali 2. Ini nggak ada yang banyak dirubah ya? Enggak, memang kita masang ram aja. Memang atapnya nggak ada, kita pasang atap buat itu aja. Karena kondisi udah berbentuk kamar gitu, bekas kamar-kamar ya. Di kondisinya aja di darurat. Oh, Pasang ini sendiri. atapnya terbuka dulu. Iya, bikin setengah. Setengah air masuk, setengah ditutup pakai asbes ya Om ya? Iya, biar sih. Biar sih. Ini adalah bekas kandang lapet yang nantinya akan disulap jadi Ya, insya Allah indukan ketiga. ini depan ketiga di kandangnya Om Sofyan nih. Apa tadi yang Bara BF. Bara BF. Saya nikmatin aja yang ada, kesempatannya ada sekarang. Kalau nanti kedepannya bagaimana ya itu walau alam aja, hanya Allah yang tahu. Kita yang penting usaha juga ada, tawakal ya udah, ikhtiar yang penting.